balik lagi di channel kesayangan kalian, Ngelempus. Oke, sebelum kita mulai cici-cuit-cici-cuitnya, saya sedikit memberi penjelasan tentang video kita yang kemarin, yang Battle Royale ya Mas ya? Battle Royale karena sempat ada sedikit gangguan, makanya kita dijadikan apa itu Mas namanya? klip spoiler gambar aja. Spoiler gambar. Memang kita tampilkan klip video, cuma kita sertakan. Iya. Itu saja sih. Spoiler gambar untuk menerangkan. Tapi kita tetap tetap berusaha memberikan yang terbaik buat kalian. Karena memang nggak mudah ininya bikinnya. Karena untuk kita kan perusahaan sama perusahaan gede, wah ini kena copyright, wah itulah pokoknya repot. Dadak bengek. Oke. Kita masih ngebahas film. Kali ini filmnya agak panjang, tapi sangar. Saya udah lihat, tapi nggak berani buat ceritain. bolak balik. Water kleru. Biasalah, mas tugasnya Mas Edo hasilnya. Saya wis ngrungokke gitu tok wae. Oke, nggak usah lama-lama, sikat Mas Edo. Oke, ya kembali bertemu lagi dengan tukang dongeng film. buat teman menjelang tidur ya Mas ya. Iya. Kita konco turu. Betul. Langsung aja Mas Sigit, ada salah satu judul, ini film lama dan mungkin beberapa teman juga sudah menonton juga. Nah ini kita memberi informasi untuk teman-teman lain juga yang belum sempat menonton film ini. Ini diangkat dari kisah nyata juga. Ya. Judulnya American Gangster ya Mas. American Gangster. Keren. Ini rilis bulan November ya 2007. Universal Pictures juga. Langsung ke cerita saja Mas. Yeah. Di sini ada dua tokoh penting ya. Yang satu Frank Lucas ya, diperankan oleh Denzel Washington. Terus satunya lagi detektifnya itu Richie Robert ya Mas ya. Richie Robert diperankan oleh Russell Crowe. Itu dua bintang film favorit kita juga. Keren. Filmnya bagus ya. Plot ya untuk ini film American Gangster ini setting tahun 1968 Mas. Saat itu ada seorang bos mafia ya, gangster di kawasan New Jersey yang terkenal saat itu Bumpy Johnson ya Mas. Bumpy Johnson itu dia sangat dekat ya dengan masyarakat di sana, karena walaupun dia bos mafia, bos gangster, tapi dia sering melakukan kegiatan amal seperti dia membagi makanan, terus dia memberi pinjaman, jadi banyak membantu ya masyarakat di sana saat itu ya. Nah, si Bumpy Johnson ini memiliki seorang asisten ya Mas, tangan kanan yang dipercaya itu adalah bernama Frank Lucas Mas. Frank Lucas ini diperankan oleh Denzel Washington ya. Di situ dia sebagai tangan kanan Bumpy Johnson. Nah, suatu ketika si Bumpy Johnson itu saat mereka berjalan-jalan bersama si Frank Lucas di sebuah toko elektronik ya, di situ dia terkena serangan jantung Mas. Bumpy Johnson terkena serangan jantung dan pada akhirnya dia meninggal. Dia meninggal. Betul. Setelah dimakamkan. Nah, sepeninggal Bumpy Johnson itu, nah ini tugas Frank Lucas di sini Mas. Dia sudah sangat dekat ya dengan bosnya ya, Bumpy Johnson. Dia masih merasa memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Salah satunya adalah menagih hutang gitu. Dari dulu Bumpy Johnson itu memberi hutangan pada
orang-orang di sekitar sana, dan ini menjadi tugas Frank untuk meneruskan gitu. Dia harus menagih hutang orang-orang yang dulu pernah pinjam ke Babi Johnson. Enggak buka koperasi ya. Koperasi Gedung Lindri. Koperasi mana? Pleciters ya. Menang Amerika no ada plecet mau enggak ya ada, mungkin yang ada gitu. Ya mungkin kostumnya beda ya, kostumnya mungkin gue katok training. It's now a supermarket. Huh? Not the suppliers. See with that. You alright? Call ambulance. Call the ambulance! Forgiving man, man of the people, orders on this chilly afternoon. Dickie Barnes. Age 62 when he passed, was anonymous the Robin Hood apartment. Dunkin' Tom. Hey, you been discussing us? Glad, but I'm gonna get that money. Forget it. Semenjak kematian Babi Johnson, si Frank Lucas ini dia mulai masuk ke bisnis drug, mas, bisnis narkoba yang sebelumnya juga digeluti oleh si Babi Johnson. Si Frank ini mencari informasi di mana dia bisa mendapatkan stok ya, stok yang berkualitas dengan harga yang murah. Nah, suatu ketika dia nonton televisi, di situ sedang yang trending saat itu adalah perang Vietnam ya, mas, perang Vietnam, masih berkobar perang Vietnam tahun 1968 itu. Nah, di televisi itu dia ada berita yang mengulas tentang tentara Amerika yang kecanduan narkoba di Vietnam, dan ternyata ini jenisnya heroin ya, mas, heroin di Asia Tenggara itu ternyata yang pertama mudah dapat barangnya, yang kedua harganya sangat murah, mas, kualitasnya bagus. Nah, dari situ dia penasaran gitu, wah ini di Asia ya gitu. Nah, kebetulan si Frank Lucas ini dia memiliki sepupu, mas, sepupu orang militer juga yang saat itu mungkin bertugas di Vietnam. Itu ternyata dia punya klub malam, mas, di Thailand. Di Thailand, di Bangkok ya, di Bangkok. Terus dia mencoba untuk menghubungi sepupunya itu, ternyata betul dia ada di Bangkok. Terus Frank Lucas memutuskan untuk terbang ke Bangkok menemui si Ned ya, Ned ya, itu nama sepupunya tuh Ned. Betul. More than marijuana. A third of American troops are experimenting. Have access to the drugs at many restaurants throughout Vietnam and Thailand, throughout Saigon and the Far East, among U.S. soldiers. Bangkok. Can I help you? Hey, me, Frank, your cousin, Negro. Mereka ngobrol. Nah, di situ Frank Lucas itu mencari informasi tentang gimana saya bisa mendapatkan heroin yang bagus di sini, karena saya melihat dari berita itu katanya di sini harganya murah. Nah, terus si Ned juga, lah kamu mau beli berapa gitu. Kalau masalah uang nggak masalah, saya ada gitu. Dan dia berencana untuk membeli 100 kilo, 100 kilo heroin ya. Muka tenan. Wow. Wah, nek dhewe ya kayak glepung ya. Goreng tempe. Itu 100 kilo heroin. Nah, karena jumlah yang sangat besar, si Ned itu nggak
nggak mampu untuk menyediakan barang sebesar itu. Kalau kamu mencari barang sebesar itu, kamu harus ke produsennya langsung gitu. Lah di mana bisa mendapatkan itu? Ternyata itu di Vietnam, di Kamboja, dan itu pun juga di tengah hutan ya Mas ya. Mau kita markasnya ya. Nah, betul, markasnya itu di tengah hutan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat ke sana menggunakan perahu kecil ya, getek. Jadi harus menyusuri sungai sampai mereka masuk ke kawasan pusat heroin di Kamboja. Ternyata akhirnya mereka sampai ke sana dan terjadilah transaksi di situ. Nah, si bos pemilik usaha heroin itu juga bertanya, loh kamu bawa segini banyaknya nanti dibawa pakai apa? Iya, dia sempat bingung loh, ini kamu kamu beli sekian 100 kilo itu tadi membawanya ke Amerika tuh gimana? Itu nggak mudah loh, apalagi yang dibawakan barang terlarang itu. Nah, sebelum itu si Frank sudah memikirkan caranya, dan dia pokoknya sediakan saja, nanti akan saya bayar jumlah itu, nanti masalah itu bawanya bagaimana itu urusan saya. Ora perlu ngerti. Betul. Frank. 100 keys. But I know can get you that much personally, all right? Syndicate, all right? If they're gonna deal with you at all. They go get it from. I want to go to the source. So you're gonna go into the motherfucking jungle. I'm gonna kill your ass. Fuck it, let's go. Keep going. The Kumantai. Stop. Take you to the States? About that either. Who you represent? Me. Say importers. I guarantee it. Oh, brother, huh? Dan ternyata si Frank ini mengangkut heroin sejumlah 100 kilo ini menggunakan pesawat militer, Mas. Pesawat militer yang digunakan untuk mengangkut jenazah para tentara Amerika yang gugur di Vietnam selama perang Vietnam itu berlangsung gitu. Nah, dia menyuap beberapa orang pilot apa itu Mas? Pilot dan beberapa pokoknya orang-orang yang berhubungan dengan jasa transportasi itu harus di swab dulu gitu. Akhirnya dia memberikan kalau tidak salah itu $150 terus. Nah, sebenarnya $50.000 itu sudah cukup. Nah, tapi si Frank supaya ini nanti untuk kelancaran ke depannya, dia kan pasti akan pesan lagi gitu. Dia membeli $100.000 untuk ngelancarke semuanya lah. Nah, betul. Nah, dari situ akhirnya dia berhasil heroin itu dibawa ke Amerika. On the other end. The whole thing. Yeah. For any reason. Oh, cuz I'm a busy man, all right? Nah. Dari produk tersebut si Frank terus memastikan apakah betul ini heroin itu memang benar-benar berkualitas gitu ya. Jos pora mantap pora kan gitu. Akhirnya dari satu teman analis kimia yang dia punya itu, coba tolong dicek ini kadar heroin ini berapa persen kan gitu dari jumlah yang bisa kita bandingkan dengan heroin yang beredar di pasaran saat ini. Akhirnya setelah analisnya itu mengecek, luar biasa, itu 100% murni. 100% murni. Heroin yang dibawa si Frank Lucas ini 100% murni ternyata. Nah, dibandingkan dengan heroin yang beredar di pasaran, itu ternyata kemurniannya hanya sekitar 30-40% lah ya. Kalau yang di pasaran udah dicampur. Nah, campuran segala macam itu ternyata ya kemurniannya cuma 30-40%, dan yang dibawa si Lucas itu 100%, dan efeknya itu ternyata dua kali lipat dari
heroin yang beredar di pasaran begitu. Nah akhirnya heroin itu diberi brand lah ya, diberi brand dengan nama Blue Magic. Blue Magic. Bukan tisu magic. Magic yuk, melet. How we looking? About 45% pure. I mean, percent. Take it with you. I'll take it. No cash. Untuk memperlancar bisnisnya, si Frank itu akhirnya dia memutuskan untuk mencoba menghubungi saudara-saudaranya dia di kampung, Mas, gitu. Jadi si Frank ini 5 bersaudara. Kebetulan dia yang paling tua. Dia yang paling tua. Barep, anak barep kan gitu. Akhirnya dia telepon ke kampung kan. Terus dia mengajak untuk semua saudara dan adik-adiknya itu, ibunya dan beberapa sepupunya, keponakannya juga itu untuk sekarang kalian saya boyong ke Amerika, ke New Jersey ya, kan posisi dia, kalian saya boyong ke sini, nanti kalian mulai saat ini tinggal di tempat saya, kalian datang semua ke sini. Akhirnya mereka semua datang, Mas, dengan rombongan. Ya, kebetulan yuk karena si Frank ini luar biasa ya, dia sukses ya dari hasil dia menjual Blue Magic itu tadi. Wah, sangat laku di pasaran karena kualitasnya nomor 1, harga sangat murah gitu. Harga sangat murah, jadi semua orang bisa membeli produk Blue Magic itu tadi. Nah, dari situ dia mulai merangkak naik ya. Beli rumah, dia punya apartemen, dia punya klub ya, malam juga. Nah, akhirnya dia memboyong keluarganya untuk ke New Jersey. Akhirnya mereka dia beli sebuah rumah yang sangat mewah ya, dengan pekarangan yang sangat luas gitu. Akhirnya ibu dan saudara-saudaranya disuruh tinggal di situ. Terus saudara-saudara dia yang lain sama beberapa sepupu dan keponakannya itu direkrut gitu, dijadikan kamu kerja membantu bisnis saya kan gitu. Dan mereka juga bisnis apa sebenarnya paman kan gitu, banyak yang bertanya. Ya nanti kamu akan tahu. Nah disitulah ditunjukkan tempat kerja ya. Ternyata itu bisnisnya bisnis heroin kan gitu. Tapi karena mungkin keuntungannya sangat itu walau luar biasa ya, dalam arti bisa kayak mendadak lah ya dari menjual heroin. Karena akhirnya mereka pun juga bersedia untuk ikut dalam bisnis itu. Huey, what up, Frank? That's right. Where's Frank on the phone? Oh. Frank! Oh my Lord! Everybody together, all right? Get mama, get everybody. I'm so glad to see you. Wonder what the phone And whose house is that? That's yours. All my children at the table are so happy. It's beautiful. It's just how much I love you. Had one of the biggest companies in New York City. He wasn't white man rich. See, he wasn't. Nobody owns me though. Hey. My company sells a product that these are my brothers, just got here from North Carolina. Integrity, hard work, getting where we came from. Frank memiliki salah satu klub malam. Bernama Smalls ya, Smalls. Nah, suatu ketika dia mengadakan sebuah acara di klub malamnya itu,
Dan dihadiri oleh orang-orang top Mas, orang-orang yo sama-sama mafia bos-bos mafia lah ya, bos-bos gangster-gangster top lah ya. Nah, di saat acara itu dihadiri oleh seorang wanita cantik Mas. Iya. Dia adalah Miss Universe Puerto Rico ya, tidak salah ya, itu namanya tuh Eva. Namanya Eva. Nah, di situ Frank berkenalan dengan dia. Terus mereka semakin akrab dan pada akhirnya mereka berpacaran. Tuh. Delok ya. Bus. Sopo kae? Kinyis-kinyis dan kok meling. Kinyis-kinyis ya. Mbak E pun kan juga melihat kan, wah itu masih sugih banget. Akhirnya dia mau ditembak di situ langsung ya. Mungkin langsung oke kan gitu. Yes. Ada acara ndak? Nonton yuk. Nonton apa Mas? Layar tancap. Filmnya apa? Filmnya si Pitung. 1968 nih filmnya. Tutur tinular. Nah, terus sedikit kita menceritakan tentang Frank Lucas ya Mas ya. That Joe. She beautiful. Focus. Hey, Bajendo. Hey, Frank, and this is your place? It's nice. Yes? Nah, di lain sisi kita menceritakan tentang satu karakter lagi, yaitu karakter baik di sini ya. Di sini adalah detektif Richie Robert, diperankan oleh Russell Crowe. Nah, Richie Robert. Jadi dia adalah seorang detektif dan memang spesialis mafia ya, narkoba ya, bagian terutama narkoba. Dan dia terkenal jujur Mas, dia terkenal polisi jujur. Suatu ketika dia bersama partnernya itu berhasil menyita sebuah mobil. Dia menemukan sebuah mobil dari hasil investigasinya dia, dan ternyata mobil itu di bawah kapnya itu dibuka ada uang $1 juta hasil penjualan narkoba di sana. Itu akhirnya si Robert ini mengamankan sejumlah uang yang dia temukan hasil penjualan heroin itu. Dia setorkan ke kantor, jadi distorkan semua sama bosnya gitu. Setelah dihitung ternyata totalnya $1 juta. Nah, dari situ ini semenjak dia menemukan uang $1 juta itu dan dia tidak ngorupsi sama sekali karena dia jujur ya, itu dia malah menjadi dikucilkan dia di satuannya. Nah, dikucilkan. Dia merasa bahwa wah, kamu itu nemu uang $1 juta disetorkan semua gitu. Dilengek sithik. Buat dilengek sithik iso nggo tuku-tuku mobil apa kan store gak harus banyak itu kan gitu. Jadi orang bilang bahwa dia itu ya munafik lah apalah gitu. Lebih ke munafiknya. Gitu. Tapi kan memang si Robert ini juga memang saya memang enggak mau gitu loh, karena itu memang bukan uang saya. Dia memang polisi jujur ya. In the warrants, right? So where are they? You saw grocery bags. You don't know what's in them? It's not just a couple of people. Only if we don't, then you're right with him, man. $7,000. Nah, kebetulan di saat dia sebagai detektif, dia pun sedang mengenyam pendidikan, Mas. Nah, dia mengenyam pendidikan, mengambil kelas hukum ya, sebagai calon pengacara. Nah, dia masih kuliah ya, sambil dia bekerja, dia juga kuliah hukum di situ. Ada sisi lain juga bahwa si
Richie Robert ini juga sedang mengalami masalah rumah tangga ya. Dia sedang ada dalam proses perceraian dengan istrinya di situ. Nah, karena kejujuran si Robert ya dalam menyelesaikan segala macam kasus di sana, akhirnya dia ditunjuk oleh atasannya untuk menanggulangi, untuk mengurusi semua masalah yang berhubungan dengan sindikat narkoba di New Jersey, Mas. Khususnya di New Jersey. Semua diserahkan ke dia dan bosnya memberi keleluasan dia untuk kamu pilih tim sendiri. Kamu rekrut orang sendiri yang sekiranya bisa kamu ajak kerjasama. Terutama adalah polisi-polisi yang tidak mau korupsi. Kamu harus merekrut orang-orang jujur. Yang sama kayak dia. Betul, karena kalau urusannya bisnis narkoba kan mesti duit Mas. Yang satu duit, yang kedua barang. Atau heroin kan. Misalnya ketemu jelas-jelas kan ini malah dipakai sendiri, dijual sendiri kan begitu. Nyita maksudnya. Ngesak-isek. Nah, ngesak-isek ya. Iki sing duit ya tak anu saya tanggo tuku katrok. Kita $1 juta umpamane gitu ya. Sak gepok kan enggak ketahuan loh. Tapi ya karena jujur dia malah dipilih oleh atasannya untuk mengurusi semuanya. Akhirnya dia diberi akses ya supaya pekerjaannya tidak terganggu. Dia diperbolehkan untuk menyewa kantor sendiri, Mas. Dia menyewa kantor sendiri. Bekas gereja apa ya? Kayaknya ya. Bekas gereja, terus yang dia buat kantor adalah mungkin koyok ruang kantor gerejanya ya, digunakan untuk kantor si Robert ini bersama rekan-rekan. Dari situ dia merekrut beberapa orang dalam satu tim, di mana orang-orang itu juga sudah terkenal mereka polisi-polisi jujur. Ya mereka polisi-polisi yang unik ya, tapi kemampuan mereka dalam hal investigasi dalam itu istimewa. Betul, mereka punya kemampuan khusus dan yang terutama adalah jujur gitu. As cop in town, head up things here on our attorney, nobody else. Your own guys that you know. Mahogany doors. I just feel it. Floors. Ornate glass. And they're fearless. Skinny white broad. Got this together. All right? Two fat black ones. You don't fuck around, all right? You got a bit of a temper. Them too. That was nice, man. Essex County narcotics, major arrests, no street guys, no distributors. Pounds, no powder under 40 kilograms, big money, and big temptation. We'll be looking to land some other kind of shit. It's your everyday stuff. I mean, this is the purest thing I've ever seen in the studio. And it's everywhere. Good for half as much. Dari situ, setelah tim itu terbentuk, terjadilah suatu peristiwa. Rekannya ya, partnernya, yang dulu sering bareng sama dia kemana-mana itu ternyata ditemukan tewas. Setelah dicek, ternyata dia tewas karena overdosis, Mas. Overdosis di saku ya, di saku celana kalau tidak salah itu ditemukan kantong Blue Magic. Nah, semenjak itu dia mulai buruan, aku harus menemukan siapa orang yang berada di balik itu harus dia dapat. Nah, mulai dari situ mereka mulai melakukan investigasi. Detective Norman Riley. Yeah. It's been like this. Something I gotta sign? America's. Bermodalkan $20.000 ya, Mas ya? Iya, bermodalkan $20.000 pinjaman dari bosnya yang sudah ditandai yang jelas ya. Mereka mencoba untuk akan melakukan sebuah transaksi. Saya akan mencari titik awal di mana kita bisa melakukan penyelidikan mengenai Blue Magic ini.
$20 itu akan mereka gunakan untuk bertransaksi narkoba, Mas. Mereka akan beli sejumlah $20.000. Etok-etoknya beli ya. Nah, etok-etoknya beli. Padahal uang itu sudah ditandai ya, nanti bisa untuk melacakkan seperti itu. Nah, suatu ketika akhirnya terjadi transaksi, uang $20.000 itu dibayarkan ke salah satu rekan Frank ya. Iya. Saya butuh barang, ini saya kasih $20.000, saya butuh secepatnya. Akhirnya si pembawa uang itu akhirnya pergi untuk mengambil barang. Iya. Nah, di saat dia pergi mengambil barang, si Robert ini mengikuti, Mas. Dia membuntuti dari belakang. Akhirnya masuk ke kawasan kota New York, Mas. Padahal sebenarnya itu adalah di luar teritorialnya. Nah, kawasan dia itu sudah ibaratnya sudah bukan kawasan dia. Dia masuk ke situ. Nanti dia pasti akan bersinggungan dengan petugas yang ada di sana. Nah, tapi si Robert ini tetap nekat ya, dia tetap mengikuti. Karena ini kalau nggak diikuti ya nanti kita nggak bisa tahu di mana. Dia kan juga ingin mengetahui di mana si heroin itu disimpan. Kan? Kebetulan si pembawa uang itu berhenti di sebuah restoran ya, kafe kalau nggak salah ya, sebuah kafe. Dia berhenti di situ. Akhirnya dia menunggu, Robert ini menunggu. Nah, di saat dia menunggu itu datang beberapa orang, Mas, 4 orang datang masuk ke kafe itu juga. Lalu dia keluar membawa tas yang berisi uang $20.000 itu. Loh, itu uangnya kok malah dibawa pergi gitu loh. Bukan yang kan yang bawa tadi kok beda orang lagi. Bukan kurir heroinnya tapi malah 4 orang itu tadi. Terus tuh, uangmu mau dibawa kemana itu? Itu uang mau buat transaksi narkoba itu. Kok malah dibawa orang-orang ini? Karena dia udah menunjukkan identitasnya sebagai dia. Aku polisi. Itulah betul. Akhirnya dia cekat 4 orang itu, terus itu uang saya loh, kok bisa itu uang kamu? Dia mengeluarkan rencananya ya, ini saya polisi New Jersey, di sini sedang melakukan investigasi dan itu uang itu saya pakai untuk menjebak sebenarnya gitu loh. Ternyata 4 orang itu pun juga polisi, Mas. Dia polisi setempat dan ternyata dia juga polisi korup gitu. Mereka itu senang melakukan pemerasan, terutama sama bos-bos mafia, orang-orang gangster-gangster itu tadi itu sering mereka peras gitu dengan iming-iming uang keamanan. Kalau kamu bayar saya, bisnismu akan berjalan gitu loh, intinya seperti itu. Salam tempelnya. Nah, salam tempel. Lah uang itu dibawa semua satu tas sama 4 orang tadi. Ternyata mereka adalah bagian penyidik loh itu, Mas. Bagian penyidik kepolisian di New York. Mungkin jabatannya sama juga ya, Mas. Jabatannya sama cuma kan itu beda zona gitu dan si Robert ini merasa dia nggak punya kekuasaan di situ. Jadi seakan-akan dia memang kayak oke saya salah kan gitu. Tapi uang yang $20.000 itu tadi dikembalikan. Semenjak itu kita ada sesuatu yang perlu dicermati ini 4 orang ini kok ngambil duit itu apa ternyata jangan-jangan mereka polisi-polisi buruk ini kan gitu, polisi-polisi yang nggak bener. Tomorrow morning. Well, you're sorry, Richie. Before you again. A lousy 20 grand? You blue magic, right? Yeah. It's good. Just leave it there. That's it? Richie goes in there, right? That I'm responsible for. Officer, That's my money. Prosecutor's office. Just check them out.
fucking registers. I'll just get the money. There it is. All right. To the city again unannounced. Investigasi tim Robert bersama rekan-rekan berlanjut. Nah, ada sebuah momen, Mas, dan itu disiarkan di televisi juga bahwa akan ada pertandingan tinju. Iya. Top boxer saat itu yaitu Muhammad Ali ya, legend ya, Muhammad Ali melawan Frazier, perebutan juara dunia kalau tidak salah. Nah, itu dunia tinju. Betul, dan itu pasti dihadiri oleh orang-orang top lah ya. Iya. Orang-orang top, bos-bos mafia, artis-artis itu hadir semua. Nah, itu menjadi sebuah momen untuk si Robert. Aku akan mencoba menyamar di situ. Dia membawa sebuah kamera dan dia menyamar sebagai wartawan. Wartawan. Nah, betul. Ini pasti bos-bos mafia itu ada di situ semua. Gitu. Nah, ajang bergengsi. Ajang bergengsi, betul. Akhirnya dia datang ke sana. Betul, dan di situ pun juga sudah ada itu tadi. Rombongan polisi-polisi korup New York itu tadi. Nah, di situ ternyata ketuanya kan si Trupo ya namanya ya, Trupo ya. Itu sudah ada di sana juga. Dia juga selalu mengamati orang-orang siapa nih yang datang, karena itu akan menjadi sasaran-sasaran dia selanjutnya. Berarti ada orang yang belum saya tagih ini ya gitu ya. Jaluk jatah lah. Jaluk jatah. Trupo juga ada di situ. Nah, berdatangan tamu-tamu undangan yang hadir di sasana tinju di sana ya. Beberapa bos mafia, lah salah satunya Frank Lucas datang. Iya. Dia datang dengan kostum yang super mewah, Mas. Dia menggunakan mantel bulu musang ya, mantel bulu musang itu hasil hadiah dari dari Eva pacarnya itu dia pakai di acara itu. Mahal itu loh, Mas. $50.000. Iya, $50.000. Itu malah menjadi sorotan, Mas. Iya, benar. Jadi Frank itu sebenarnya kan kemarin belum terlalu terlihat nih. Untuk bos-bos mafia yang lain mungkin beberapa pihak sudah mengetahui, wah ini bos ini dia yang pegang kawasan ini. Iya. Dan Frank Lucas itu sebenarnya masih aman posisi ini karena dia belum banyak orang yang tahu siapa dia gitu. Dia hadir di situ dan itu yang menjadi sorotan. Dia duduk di posisi yang sangat dekat dengan ring, Mas. Iya tuh. Kursi nomor 2 kalau tidak salah. Kursinya harusnya nang kono. Nah, kursi nomor 2. Itu siapapun yang duduk di kursi itu adalah orang-orang penting banget. Orang-orang ngeri lah sebenarnya, orang-orang VVIP lah. Nah, VVIP. Betul. Dan posisi dia itu malah berada di depan bos-bos mafia Italia yang sebenarnya namanya juga sudah sangat terkenal lah. Terkenal. Tapi Frank itu kok duduknya bisa di depan bos-bos itu. Berarti kan posisinya lebih ngeri ya gitu. Sangat denen ya. Nah, itu disitulah akhirnya si Trupo melihat siapa itu orang itu. Saya belum kenal, cuma kok posisi dia duduk bisa di situ, gitu kan. Dengan menggunakan mantel yang super mahal. Nah, ini orang harus saya ini diselidiki siapa orang itu kan gitu. Trupo melihat hal itu. Di situ si Robert pun juga membawa kamera kan. Semua yang hadir di situ juga foto-foto dia ambil fotonya, betul. Tapi saat itu dia belum ngeh ya sama Frank Lucas itu dia belum ngeh, dia hanya sekedar karena kan masih investigasi awal itu, dia masih mengambil beberapa foto aja. Yang disinyalir salah satu dari bos-bos itulah yang mungkin berada di balik Blue Magic. Iya, heroinnya itu. Dia mengumpulkan gambar, terus itu nanti akan dia jadikan file untuk pemetaan ya. Untuk pemetaan ini mana nih nanti yang berpotensi, yang berpotensi supaya dia bisa menemukan sindikat yang besar dari heroin Blue Magic. Das-dasane betul. Here we are at Madison Square Garden. Definition, this is a happening. David Frost and Diane Carroll. Same boxing, kid. Yeah? For me?
Masquerade. You gonna keep that hat on all night? And Dominic Catano, right? He played off the limo. Frank Lucas menikah dengan Eva yang tadi Miss Universe ya, Mas Puerto Rico tadi. Akhirnya mereka menikah di gereja. Sepulang dari gereja itu iring-iringan pengantin ya, Frank Lucas bersama istrinya Eva itu dicegat, Mas. Dia dicegat oleh rombongan polisi. Si Frank Lucas berhenti, terus oke sebentar aku tak keluar. Akhirnya ternyata yang menghalangi jalan dia itu adalah Trupo dan kawan-kawan. Jadi nah itu setelah kejadian kemarin dia nonton tinju itu ya, itu terjadi peristiwa itu. Trupo menghentikan iring-iringan Frank Lucas, terus dia berbicara bahwa wah siapa ini bos baru ini, kok nggak ngajak saya ngopian gitu. Dia kan selalu minta uang keamanan sama para pengedar obat bius di sana, Mas. Ternyata betul dia minta jatah. Dari situ dia meminta jatah kepada Frank Lucas bahwa dia minta di story $10.000 per bulan di alamat tertentu ya, dia ngasih kartu nama itu untuk amanan bisnisnya Frank Lucas gitu loh. Jika bisnis pengen aman, kamu harus store saya. Atensi per bulan $10.000 per bulan. Setelah itu mereka akhirnya pulang sampai rumah, Frank Lucas bersama istri. Ya itu di situ Frank Lucas marah, Mas. Ternyata penyebab semua itu kan itu tadi mantelnya yang mahal itu tadi mantel bulu musang itu ya, seharga $50.000 itu menjadi penyebab masalah. Akhirnya dia terdetek oleh si Trupo dan kawan-kawan. Karena mencolok banget sih, Mas. Sangat mencolok memang, betul. Dan tapi ya posisi dia duduk di sasana tinju itu ya wes sudah dia tuh orang baru, orang baru tapi kok posisi dia di situ tuh berarti ini orang yang nggak bisa dianggap remeh kan gitu. Orang main-main gitu. Nggak main-main kan gitu. Akhirnya mantel bulu itu yang dihadiahkan si Eva itu sama si Frank Lucas terus dimasukkan ke perapian, dibuang ke perapian. Dia marah ya karena mantel ini kita kedetek sama si Trupo dan kawan-kawan. Get a picture. Congratulations, Frank. Most important day of my life, Detective. I walks around with $50,000 in Chillicothe. Pay your bills, Frank? Federal Investigations Unit. We're right here. Let's go. Di situ diceritakan juga bahwa Trupo itu benar. Trupo itu memang dia pemain lama, Mas. Dia bersama kawan-kawannya itu semenjak dulu memang dia terlibat di sindikat narkoba juga. Dia melakukan cara-cara yang sangat curang. Jadi dia gerebek dulu, ya kan? Dia ambil barang buktinya di sana, ada uang, ada heroin segala macam, dia ambil barang buktinya, dilaporkan. Setelah dilaporkan kan masuk ke kantor, diarsipkan ke gudang properti, gudang properti barang bukti. Nanti setelah berapa lama dia datang lagi, Mas, buat ngambil itu nih. Dia ambil ya dengan alasan yang macam-macam, mungkin dia nyuap juga. Barang bukti itu diambil lagi sama dia. Nah, kalau uang mungkin ya sudah mungkin untuk jajan ya berarti. Nah, foya-foya heroin yang sebagai barang bukti setelah dia nangkap itu tadi dijual lagi sama dia. Dijual lagi. Diturunkan dulu kualitasnya, dicampur dulu. Dia jual kembali ke bandar-bandar yang sebelumnya sudah dia tangkap gitu loh, Mas. Dia nangkap dari orang A, itu barang bukti diambil, dijual lagi ke orang A, gitu.
Jadi ya licik banget si Trupo itu. Seperti itu cara modal banget. Modal. Diturunkan kadarnya diturunkan, kualitasnya diturunkan, dijual dengan harga yang sangat tinggi. Cuma karena mungkin si bandar itu juga merasa bahwa dia juga kesulitan dapat barang, akhirnya mereka tetap mau beli dengan harga tampani wae lah. Dengan harga yang standar si Trupo mau nggak mau, karena kalau nggak gitu mereka nggak punya barang, nggak bisa jualan kan gitu. Itu sekilas tentang Trupo. Dan di situ wah ya kalau kita nonton juga melu wah iki gregetan. Wah gregetan ya itu. Ramtu kan itu. Bosok banget. Bosok gitu. Trupomu kaya garpu. Akhirnya konflik di Vietnam pun berakhir, Mas. Karena situasi itu segala macam armada militer Amerika yang di Vietnam harus kembali ya. Itu menjadi ketakutan Frank gitu, karena satu-satunya alat transportasi yang digunakan Frank untuk mengangkut heroin itu adalah pesawat pengangkut jenazah yang tentara-tentara militer Amerika yang gugur di medan perang kan gitu. Karena situasi itu akhirnya Frank harus berangkat lagi ke sana untuk memastikan situasi ini tetap kondusif. Dia berangkat ke Thailand dulu untuk bertemu dengan sepupunya si Net itu bertemu di sana. Akhirnya mereka terus lanjut ke Kamboja, ke tempat mereka tempat produsen bandar gedenya Asia itu. Akhirnya mereka mulai mengobrol situasi seperti ini, saya gimana nih ya besok untuk, karena kerepotan juga bawanya karena mereka selalu mengambil dalam jumlah besar kan. Si Frank kalau ngambil kan jumlah besar itu. Pertamanya 100 kilo itu tuh. Nah 100 kilo. Nah karena situasi tersebut si Frank ini mumpung masih ada pesawat yang masih bisa digunakan untuk mengangkut sisa armada yang di sana, dia berupaya untuk membeli dalam jumlah yang lebih besar lagi. Itu berapa itu ya Mas? 100.000 kilo, 100.000 kilo berarti 200. Pokoknya lebih besar 2 ton mungkin ya? Ya mungkin. Pokoknya lebih besar dari yang pertama. Sangat besar ya, karena dia berpikir bisa untuk jangka panjang sekalian. Sambil dia mungkin memikirkan cara nanti gimana nanti untuk ke depannya gitu. Akhirnya dia mengangkut dengan jumlah yang sangat besar ya. Transaksi terjadi. Akhirnya si heroin itu dikirim dengan armada terakhir lah ya. Armada terakhir dari militer AS. Dia terus menghubungi rekan-rekan dia yang ada di Amerika bahwa sebentar lagi akan ada kiriman dalam jumlah besar nih. Cop 367 International. The game's over, Frank. 2,000 keys in the... Frank, all our response right now. Yeah. Oh, come. Eddie Wolf. Asria's plane goes home. Quitting. Di lain sisi, sepupu Frank itu saat itu dia juga sama-sama pemakai ya. Salah satu sepupu Frank itu melakukan kecerobohan, Mas. Dia bertengkar dengan istrinya sendiri sampai dia nembak istrinya ya. Oh iya. Nah, nembak istrinya, nggak tahu kalau Robert bersama rekan-rekan polisi itu sedang mengawasi dia. Ngintai di luar. Padahal dia nembak istrinya itu posisi di luar rumah. Istrinya lari itu ya ditembak. Istrinya lari ditembak sama si sepupunya Frank itu pas momennya. Wah, akhirnya dari pihak polisi yang sudah mengawasi itu menangkap salah satu sepupu si Frank gitu, dibawa ke kantor. Nah, itu kesempatan si Robert untuk wah ini bisa saya jadikan mata-mata gitu. Iya. Dia dikasih penawaran bahwa kamu mau dihukum berat karena kamu menembak istri lo, kamu melakukan kekerasan dengan senjata, ya kan? Terus belum bukti yang kamu juga pemakai juga, wah dia ditakut-takuti. Tapi kalau kamu mau membantu saya, kamu bebas.
Ya, gitu. Diringankan. Ini itu kamu harus membantu saya. Nah, apa? Saya harus membantu bagaimana? Ya gini aja, kamu tak pasang alat penyadap, kamu kembali lagi kamu ke sana. Dipasang di sini. Dipasang alat penyadap di sini, terus kamu kembali ke gengmu sana kan gitu. Nah disitulah setelah si sepupu Frank itu kembali ke kelompoknya, terjadi komunikasi antara Frank dan salah satu adiknya. Iya benar. Bahwa Frank memberikan informasi akan ada kiriman heroin dalam jumlah yang sangat besar. Disebutkan lokasinya dan nomor seri pesawatnya yang mengangkut itu. Itu. Jadi di situ segala informasi tentang pengiriman itu bisa didapat semua dari sepupu Frank yang dipasang alat penyadap itu. Langsung do krungu itu Mas. Yo iki. Apa ini terus ternyata itu ada nomor seri di sana ya. Nomor serinya itu apa? KA ya, KA 760 ya. Itu adalah nomor seri pesawat pembawa jenazah yang pesawat militer itu kan khusus plat ya apa ya itu khusus itu. Itu membawa jenazah para tentara militer yang gugur di Vietnam. Stick. And I got you, Prince. In fucking years. The jury could come back favorably. Where this is fucking going, Jimmy? But you just want to walk out of here. Your choice. Hey, go get him. Right, it's Frank. Newark. Show term lot 3. 760. Yep. Kilo Alpha 760. Planes, you guys check the private planes? Akhirnya waktu yang ditentukan itu tiba, si Robert bersama rekannya sudah membawa surat tugas, Mas. Nah gitu, dia membawa surat tugas, dia datang ke lokasi, pesawat sudah datang dan di saat itu terjadi masih dalam proses penurunan jenazah ya. Peti-peti itu turun dari pesawat untuk turun untuk ditata di luar lah, dikeluarkan dari pesawat. Dikeluarkan dari pesawat, disitulah si Robert mulai melakukan pemeriksaan gitu. Mereka udah bawa ini ya apa? Surat tugas. Aku resmi. Betul. Di situ juga ada atasan militer juga di situ, Pak. Cuma karena dia membawa surat tugas, makanya dia diperbolehkan untuk ngecek. Ya, tapi sempat cekcok dulu itu. Karena ya seperti tidak menghormati kan itu kan bagaimanapun para pahlawan ya yang sudah gugur kan di situ. Setelah dicek semua nggak ketemu, Mas. Ini pesawat dari semua sisi lah ya, semua dibongkar, dicek nggak ketemu. Katanya ikut pesawat ini tapi kok nggak ada gitu kan, nggak ketemu. Salah satu-satunya tempat yang belum dicek adalah peti jenazah gitu. Peti jenazah itu belum kita cek, tapi di situ kan masih ada mayatnya. Nah, di saat si Robert ngecek salah satu peti, dia ditentang oleh atasan yang dari militer itu, kaptennya gitu loh, bahwa kamu nggak bisa seperti itu, kamu tidak menghormati. Di situ masih ada jenazahnya gitu kan. Terus datang lagi dari atasannya dia, itu juga datang bahwa kamu nggak boleh kayak gitu, itu tidak menghormati namanya kan gitu. Tapi aku dapat informasi bahwa heroin itu ada di sini gitu loh, pesawatnya udah kita cek nggak ketemu barang buktinya. Satu-satunya yang belum kita cek adalah peti jenazah. Setelah penjelasan itu akhirnya mungkin bukan saatnya sekarang untuk mengecek. Jadi biarkan jenazah-jenazah itu bisa dipindahkan dulu ke peti yang mau untuk pemakaman gitu. Tapi si Robert meninggalkan satu anggotanya untuk tetap mengawasi keadaan di sana. Kowe nang pesawat sih wae. Kamu tetap di situ, kamu tetap mengawasi di situ. Sampai nanti ada izin ya untuk kita boleh mengecek peti jenazah.
Nothing leaves this area until we've checked it. We gotta look at the trucks. Every man here gets... Take this coffin down. Open it. I'm not doing that. This plane. My permission. Malam hari ya Mas ya, malam harinya Robert dan rekan-rekan datang lagi, satu tim itu datang lagi untuk mengecek situasi. Masih ngintai itu. Nah, di hanggar belakang ya, tempat jenazah para tentara itu dipindahkan dari peti besi ke peti yang mau untuk pemakaman. Itu datang sebuah mobil van ya, satu mobil van itu datang. Nah, yang keluar dari mobil itu ternyata adalah salah satu keponakan Frank. Nah, disitulah mereka semakin kuat. Wah, itu kenapa di situ tuh orang kono? Nah, nggak ada hubungannya dia sama tentara-tentara itu. Kenapa dia datang di situ dengan embel-embel itu mereka adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan kan gitu. Coba kita awasi dulu apa yang dia lakukan di situ. Ternyata dia masuk ke ruangan jenazah itu. Nah, di situ ternyata mereka membongkar peti-peti besi. Tapi sudah mayat sudah jenazah sudah dipindahkan ya. Mereka membongkar, ternyata di bawah di peti besi itu kan yang pertama kan di atas kan ada jenazah. Setelah jenazah itu dipindah kan bawahnya ada kap besi ya. Itu pakai dibaut lah ya, mereka bongkar, ternyata di situ semua itu heroin itu. Kerennya di situ. Nggih lenggawa kepiye ternyata dimasukkan di ada ruangan kecil ya, ada ruangan di bawah, persis di bawah mayat lah ya. Itu ternyata bisa dibongkar, setelah dibuka isinya heroin semua. Nah, dari itu tapi si Robert mereka masih sekedar mengawasi aja biar mereka sampai memindahkan barangnya. Setelah itu betul beberapa orang itu keluar dari ruang jenazah, mereka membawa tas besar ya, tas besar. Ya isinya heroin yang tadi di peti itu. Jangan-jangan itu adalah heroin kan gitu. Udah, oke, setelah itu sini sepertinya ini udah kuat ya. Langsung kita buntuti saja mereka. Ceremonial rolls. What does it say? Bayonne King, sir? That's the baseball kid. Oh, follow that band. More precious than gold. Take your fucking money in here. Fuck are they loading in there? That's the dope. Let's move. Ternyata mobil van itu berhenti di sebuah apartemen kan, sebuah apartemen. Mereka turun, Robert bersama timnya dan dibantu oleh beberapa orang ya, itu sudah siap di sana dengan peralatan yang sudah komplit lah ya. Mereka akan melakukan penggerebekan di situ. Ternyata betul di situ pusatnya Mas. Wah, itu sangar gitu. Wah, itu mbak-mbaknya itu itu di situ yang proses itu mbak-mbak. Tapi maaf nggak bisa kita tampilkan karena memang sedikit sensor vulgar ya. Itu tidak bisa kita tampilkan nanti di klip video karena mbak-mbak lah. Kelihatan lah ya. Vulgar gitu ya, vulgar. Mereka melakukan penggerebekan di sana. Ya betul, ternyata di situ adalah pusatnya semua heroin itu disimpan. Mereka diproses pengemasan di situ semua. Di situ semua dan itu ruangannya gede, begitu digerebek, wah ada lari. Mbak-mbak ada au gitu. Dan ada beberapa yang tertembak juga. Karena memang di situ terjadi konfrontasi ya, terjadi battle gitu. Ada bedil-bedilan di sana. Beberapa ada yang ditangkap hidup-hidup, ada yang tertembak mati. Akhirnya semua barang bukti yang di apartemen itu bisa diamankan. Nah, dari situlah akhirnya mereka sudah punya
punya bukti yang kuat banget itu buktinya. Frank Lucas ada di balik ya produk Blue Magic itu tadi. Let's go! Hari Minggu sudah menjadi rutinitas Frank Lucas bersama ibu dan istrinya. Dia ke gereja. Sepulang dari gereja, si Frank Lucas sudah ditunggu di depan itu. Wah, pengamanan ketat. Jalannya diblokir, blokade semua. Akhirnya Frank Lucas ditangkap di depan gereja itu. Please don't let this happen. Talk to Miss Richard. Sebelum kejadian penggerebekan di pusat laboratoriumnya si Frank ya, pusat laboratorium heroin itu ternyata si Trupo ini sudah mendahului ya. Iya. Nah itu dia bersama rekan-rekannya sudah menggerebek rumah. Iya. Nah, rumah Frank Lucas ya, rumah mewah itu yang dimana di sana ada istri dan anaknya. Itu kalau tidak salah itu posisi penggerebekan itu Frank pas berada di Vietnam. Dia nggak ada di rumah kan itu. Nggak ada di rumah. Nah pas posisi penggerebekan itu dia pas nggak berada di rumah. Mereka dua orang mengacak-acak semua, mereka mencari uang hasil penjualan heroin itu. Uangnya mau tak ambil kan gitu. Lah kamu siapa sekarang? Itu dia sampai mukul ini ya istrinya dipukul ya sama si Trupo itu ya, Trupo. Dicari di rumah nggak ada. Satu-satunya tempat yang belum dicek adalah di belakang. Belakang itu ternyata ada rumah anjing ya. Dia dulu itu anjing itu punya si Bumpy Johnson. Anjingnya rumah anjing. Kirik gitu. Itu anjing itu dulu milik Bumpy Johnson Mas. Gitu terus akhirnya dirawat oleh si Frank ya. Nah, rumah anjing itu ada di belakang rumah-rumahan kecil itu. Karena si anjing itu menyala terus ya. Dia ditembak oleh si Trupo ya. Dia dibunuh sama si Trupo. Terus coba gitu dibuka itu rumah anjing itu. Jangan-jangan ada di situ ternyata. Setelah dibuka ada bawah itu ternyata ada seperti ruangan gitu ya. Ada ditutup dengan kayu, ada penutupnya. Setelah dibuka betul isinya uang semua, duit kabeh isinya. Betul lah, dari situ dia semua uang yang ada di situ diambil sama si Trupo. Wah itu mata duitan loh. Wah licik banget. Licik ya Trupo. Busuk banget, sangat busuk. Mangkal kalau kalian lihat mukanya Trupo ini kemaki ya. Pecicil. It's over. My gratuity. Now what money? What am I talking about? Gangster keeps in his house. Great fucking dog, huh? Hey, easy. Hey, help me out with this. Setelah penangkapan Frank Lucas, akhirnya ditahan ya. Frank Lucas ditahan. Akhirnya dia ditemui oleh si Robert ya. Robert menemui Frank Lucas, mereka ngobrol di situ, dan ternyata ini belum selesai gitu. Ada sindikat yang lebih berbahaya dari kalian gitu.
ternyata ya itu tadi, ternyata banyak orang-orang dalam yang ternyata terlibat di sindikat heroin itu. Salah satunya adalah polisi-polisi korup yang dia juga ikut merasakan hasilnya, mereka juga ikut menjual. Dia melakukan banyak kekerasan di situ. Nah, itu ternyata yang dikejar oleh si Robert. Iya. Betul, dari Frank Lucas dia mengorek keterangan siapa saja sih orang-orang kami ya, ibaratnya orang-orang kepolisian yang terlibat di sana. Nah, terus ayo, kalau aku bantu kamu, apa yang bisa saya dapat gitu. Keuntungan buat saya apa gitu. Ya ada dua pilihan di sini gitu. Ada dua pilihan, kamu mau tetap kaya tapi kamu di penjara, ya kan? Iya, benar. Atau kamu mau keluar dalam kondisi miskin. Dia memberi statement seperti itu. Intinya kalau kamu mau membantu kami, kamu juga nanti akan kami bantu. Intinya seperti itu. Kamu nanti akan bantu karena kamu kooperatif, kamu mau bekerja sama, nanti kami juga akan berupaya untuk bagaimana caranya untuk bisa membantu kamu selama di dalam penjara, seperti itu. Nah, dari situ akhirnya si Frank Lucas bersedia untuk membantu Robert menangkap sindikat narkoba ini di dalam kepolisian itu sendiri. Oknum-oknumnya, betul, oknumnya. Akhirnya beberapa oknum yang terlibat di situ diungkap semua ya sama si Frank Lucas ini, diungkap semua. Akhirnya mereka semua ditangkap, diambil semua, yang korup-korup itu diambil semua, diproses semua. Change one thing. Then you're a product, and that's my story for the Jews. Gonna take care of me, you can believe that. They can return to normal. You want police? Me, Richie. One name, you'll never get out of prison. The rest of your born days, you want them cops. You're all connected up to Grid. All right? Arrested today on charges of taking bribes. Under arrest. Right to court on bribery charges. It is if found guilty. Elite narcotics in federal court. Dan ini yang terjadi setelah rekan-rekannya diambil, si Trupo itu kan paling akhir ya. Iya, paling akhir itu. Trupo itu paling akhir ya. Dia belum diambil, cuma teman-temannya yang lain sudah ketangkap semua, tinggal dia sendiri. Nah, itu mungkin karena dia juga nggak mau menanggung malu. Di taman ya, di taman belakang rumahnya dia bunuh diri dengan menembak pistol ya. Dia di belakang, di pekarangan rumahnya ya, dia duduk-duduk itu, terus dia bunuh diri. Akhirnya Trupo meregang nyawa dari pistolnya sendiri. Frank Lucas terkena hukuman 70 tahun penjara, Mas. Iya. Karena dia pengedar besar, dia mendapat hukuman 70 tahun penjara. Cuma karena dia kooperatif, karena dia mungkin mau bekerja sama dan dia kelakuannya baik di dalam penjara, itu dia mendapat keringanan 15 tahun penjara. Jadi dia hanya di penjara sekitar 55 tahun lah. Wah, suwi tenan 50 tahun ngasih tua gitu. Ya punggung. Dia keluar dari sana juga sudah mungkin waduh, dunianya sudah berubah gitu ya. Dunia sudah berbeda dari saat dia dulu masuk ke sana gitu. 55 tahun. Wah, betul. Nah, oh iya, tadi belum saya ceritakan. Jadi yang membantu proses hukuman Frank Lucas selama di penjara itu ternyata adalah Robert sendiri, karena Robert kan akhirnya dia lulus, Mas, dari sekolah hukumnya sebagai pengacara, dan si Frank itu menjadi klien pertama yang dia bantu, klien pertama yang dia bela lah ya, dan itu berhasil meringankan hukuman Frank, dikurangi 15 tahun penjara begitu. Dan di sisi akhir film ini Frank menjalani hukuman, dia akhirnya keluar
dijemput, yang jemput itu Robert. Nah, Robert itu malah jemput gitu, malah dulu kenapa kamu menjemput saya gitu. Karena kamu istimewa. Kenapa istimewa? Karena dari kamu kita sudah bisa berhasil mengungkap sekian ratus banyak kasus lah ya yang terjadi di dalam internal kami. Karena Anda sudah sangat membantu, jadi Anda keluar pun kita juga. Saya hanya ini aja sih sebenarnya, hanya ingin mengantarkan dia pulang sampai rumah aja sebagai ucapan terima kasih ini seperti itu. Dan ya mungkin mereka mulai bersahabat semenjak itu ya. Itu kerennya di situ. Work, friend. Celebrate. There you are. Dan ini kisah nyata ya, ini kisah nyata. Kisah nyata ya. Ini cukup menarik lah ya Mas. Asik juga, menambah pengetahuan kita juga. Karakter di situ juga gokil ya gitu. Gokil ini jadi apa tuh? Gondrong kikil, gondrong sengkil. Oh, apa sih gokil? Ya intinya gokil lah. Keren lah gitu. Iya, keren. Keren. Katanya sekarang tuh keren tuh gokil gitu. Gokil. Karena kita kaum tua-tua jadi ngerti nih mau anak-anak kita pada kayak gokil tuh opo itu. Ikut-ikutan aja tuh. Pah gokil. Opo. Ya sedikit cerita Mas itu tentang film American Gangster ya. Mungkin beberapa teman-teman saya yakin sudah banyak yang nonton, cuma di sini kita juga ingin mengajak saja untuk teman-teman yang mungkin belum sempat nonton bisa ditonton. Ini film bagus, keren banget film keren, kisah nyata, real story juga. Oke. Apa kalau diambil dari karakter siapa Mas yang detektifnya Richie Robert ya. Richie Robert itu kejujuran nomor 1. Betul. Ora gampang ya jujur. Gampang. Jujur itu nggak gampang. Guys, Kelly. Nah itu. Oke, gitu teman-teman. Ini panjang kok sedikit kok. Apa nih? Ceritanya panjang ya ini. 3 jam ya. Durasinya 3 jam loh dasarnya. Ya itu. Kalau ini nanti editing videonya panjang ya karena memang filmnya panjang 3 jam. Nah, tak kira itu begitu Mas Edo bilang American Gangster, oh iya tak lihat. Langsung nih 3 jam ya. Tak pikir 1,5 atau 2 jam. 3 jaman. 3 jam ya kalau film India yakin. Film India itu 3 jam ya. Film Tumire Jejai. Iya. Nari-narine ya 1 jam. Narine tak 1 jam. Narine 1 jam, nangisnya 1 jam. Padahal nggak ada iklannya ya. Nek iklannya oke meneh. Wah, ya sedino ya. Bisa 1 hari. Makanya kenapa TV jarang itu ya nyetel film India, durasinya terlalu panjang ya. Panjang terus di TV kan juga dipotong. Dipotong. Itu tadi iklan ya oke ya sing delok nangis tenan. Semakin panjang juga durasinya. Oke, gitu teman-teman. Sekilas tentang film yang sangat keren, judulnya American Gangster. Itu recommended buat kalian yang suka film rada ngegeng gangster mafia gitu. Tontonan iki jos. Dan ini kulit hitam ya, mafia kulit hitam. Denzel Washington. Oke, jangan lupa dukung channel kami terus dengan cara subscribe, like, komen, share. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.
Bye. Bye.